Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan berjamaah salat subuh, dan ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa, melebihi kenikmatan dunia dan seisinya. Ketika kita bisa menghidupkan di waktu pagi hari dengan mendekatkan diri berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Bahkan barang siapa yang mampu berjamaah di waktu subuhnya, maka Allah akan jaga orang tersebut sampai waktu malam. Bagaimana Allah menjaga orang tersebut sampai waktu malam? Allah jaga dirinya dari kemaksiatan kepada Allah. Setelah waktu subuh memberikan semangat untuk beribadah kepada Allah sampai waktu malam. Dijaga. Adapun ketika ada yang terjerumus kepada kemaksiatan, Allah berikan hidayah dengan cepat agar kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah nikmat yang sangat luar biasa, berkumpul pagi hari, berkumpul bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah katakan, tanda-tanda orang munafik itu adalah orang yang ketika waktu subuh itu sulit untuk berjamaah pergi ke masjid. Karena apa? Karena dulu di zaman Rasulullah SAW itu tidak ada lampu, gelap, sehingga para sahabat ketika tidak pergi ke masjid, nggak ketahuan kan, ketika pergi ke masjid pun dalam kondisi gelap. Rasulullah nggak tahu, nggak apa-apa nggak pergi ke masjid. Maka kata Rasulullah SAW, di antara tanda-tanda orang munafik adalah orang yang sulit melakukan sholat subuh untuk pergi ke masjid. Alhamdulillah, kita semuanya diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan mengkaji tentang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Bahkan bukan hanya mendekatkan diri kita kepada Allah, dengan Al-Qur'an tersebut memberikan kesehatan pada diri kita. Syifa, ntar kita bahas apa maksudnya syifa tersebut. Apakah ketika sakit perut atau ketika demam kita membaca Al-Quran jadi sakit perut kita, jadi sembuh sakit perut kita, atau demam kita jadi sehat? Maka ntar kita kaji. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Quran, dengan Al-Quran. Rasulullah SAW mengatakan, yuqalu li sahibil Quran irtaki iqra wartaki warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhir ayat taqra'uha. Jadi kata Rasulullah SAW, dikatakan kelak di yaumil qiyamah Allah mengatakan kepada orang pecinta Al-Quran, ahli Al-Quran, yang selalu dekat dengan Al-Quran, kemana-mana membawa Al-Quran, juga dibaca Al-Quran tersebut, dikatakan iqra wartaki, bacalah. Maka ketika hamba tersebut membaca di dunia, maka kelak di akhir kata Allah, irtaki, naikkan lagi derajat di surga, naikkan lagi, irtaki warattil kama kunta turattil. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, naikkan lagi derajat di surga seperti banyaknya bacaan ketika ia membaca di dunia. Tingkatan kita di surga itu tergantung bacaan ayat Al-Quran yang kita baca ketika di dunia. Semakin kita banyak membaca Al-Quran, maka derajat orang tersebut di akhirat semakin tinggi lagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada seorang sahabat yang tiba-tiba kelak kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ia ditempatkan, dinaikkan lagi sampai sederajat dengan aulia Allah,
orang-orang solih, para rasul, para anbiya. Lalu kemudian kata orang tersebut, ya Rabb, apakah berhak aku bersama mereka, bersama orang-orang yang solih di derajat yang paling tinggi? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu layak, karena derajatmu di surga tergantung banyaknya bacaan Al-Quran ketika di dunia. Maka banyaklah membaca Al-Quran agar tingkatan kita di surga dinaikkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saking cintanya Allah kepada pembaca Al-Quran, yang sering dekat dengan Al-Quran, yang senang mentadaburi Al-Quran, lagi ada waktu senggang baca Al-Quran, lagi senang nonton TV, ada iklan, baca Al-Quran. Menyempatkan diri dengan Al-Quran, selalu dekat dengan Al-Quran, maka Allah saking senangnya bagi orang yang dekat dengan Al-Quran, Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga. Allahu akbar. Bukan lagi orang yang dicintai Allah. Allah mengatakan keluarga. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga minan nas, dari bangsa manusia. Yang masih hidup ini bisa dianggap keluarga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, manhum, siapa mereka? Lalu kata Rasulullah SAW, hum ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuhu. Mereka yang dijadikan keluarga oleh Allah adalah ahli Quran, ahlul Quran, pecinta Al-Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran. Nah, bahkan bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang memiliki anak yang cinta dengan Al-Quran, lalu kemudian anak tersebut menghafal Al-Quran, mendawamkan Al-Quran, memurojaah, ngulang-ulang terus hafalannya, diulang-ulang terus hafalannya. Ibu dan bapaknya semangat mencari nafkah. Kenapa? Anaknya di pesantren lagi menghafal Al-Quran. Maka ini adalah investasi terbaik. Kelak di surga mungkin kita mah jangankan mendawamkan Al-Quran, capek, udah kerja capek luar biasa, mencari nafkah, selesai mencari nafkah boro-boro membaca Al-Quran. Ketika ada semangat sedikit pun ketika melihat Al-Quran, aduh kok ini runyem, nggak jelas ketika melihat Al-Quran. Yang penting anak mesantren menghafal Al-Quran, disupport oleh bapak dan ibu dengan apa? Dengan membiayainya, memberikan semangat agar anak itu menjadi ahlul Quran. Kelak di akhirat, anak tersebut membawa taj. Taj itu mahkota, membawa mahkota yang diberikan kepada orang tuanya. Orang tersebut mengatakan, ya Rabb, pantaskah aku mendapatkan mahkota ini? Kalau misalkan matahari itu bersinar, tetapi sinar matahari itu apa? Memberikan panas yang luar biasa. Terang, tetapi dengan terangnya matahari menimbulkan panas luar biasa. Sedangkan taj kelak di akhirat, mahkota di akhirat, itu memberikan cahaya yang sangat luar biasa, terangnya, tetapi tidak menimbulkan panas, sehingga yang lain melihat fokus kepada orang tua tersebut. Enak banget orang tua tersebut, diberikan mahkota oleh anaknya. Apa amalan anaknya? Amalan anaknya adalah cinta Al-Quran, dan orang tuanya selalu mensupport, mendukung, membimbing anaknya agar selalu menjadi ahlul Quran. Anak ini memberikan syafaat kepada orang tuanya. Lalu kemudian bagi orang tua tersebut, orang tuanya juga ternyata cinta terhadap Al-Quran, maka kecintaan orang tua tersebut kepada Al-Quran, Rasulullah SAW mengatakan, idza dakhalal insan qabrahu ja'at nar min inda ra'sihi fayaji'ul Qur'an fayamna'uha fataji'u min indi rijlihi fayaji'ul Qur'an fayamna'uha.
Orang tua tersebut ketika di alam kubur belum dibangkitkan, baru dimasukkan ke alam kubur. Hari pertama di alam kubur, malam pertama di alam kubur, dibaringkan di alam kubur, tiba-tiba datang api. Datangnya api, lalu kemudian api itu dihalang oleh Al-Quran. Datang api dari kepala dihalangi oleh Al-Quran. Datang api dari depan dihalangi oleh Al-Quran. Dari kanan, dari kiri dihalangi oleh Al-Quran. Menjadikan syafaat di alam kubur. Ditanya oleh malaikat, man rabbuka? Bagi orang yang tidak punya amal, ini siapa? Kita di mana? Ketika ditanya, boro-boro bisa menjawab, gemeter. Man rabbuka, mungkin di sini kalau nggak belajar bahasa Arab sekalipun, kalau ditanya man rabbuka tahu. Man rabbuka apa artinya? Siapa Tuhanmu? Tetapi yang menjawab itu bukan lisan. Di alam kubur itu bukan lisan yang menjawab, anggota tubuh yang menjawab. Siapa yang menjawab? Amal ibadah kita. Maka kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika malam pertama kita di alam kubur, gelap luar biasa. Ada yang disempitkan sampai pundak kanan berpindah ke pundak kiri, bertumpuk ke pundak kiri, digencet dengan apa? Dengan liang lahat yang begitu sempit. Tetapi bagi orang yang beramal solih, bagi orang yang mendekatkan diri, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, diluaskan kuburannya sepanjang mata memandang, luas yang sangat luar biasa. Lalu tiba-tiba datang seseorang yang begitu bersinar, begitu ramah, begitu baik. Lalu kemudian, loh, saya di mana? Engkau siapa? Engkau siapa? Engkau begitu indah, begitu ramah, begitu santun kepada saya, menemani saya. Engkau itu siapa? Aku akan menemanimu seperti engkau sering menemaniku di dunia. Siapa engkau? Aku adalah Al-Quran yang engkau baca. Datang lagi yang lainnya dengan rupa yang menawan, dengan rupa yang santun, dengan rupa yang ramah. Datang, siapa lagi engkau? Aku adalah sholatmu yang tidak pernah engkau tinggalkan. Sholat, bacaan Al-Quran, amal solih, semuanya membentuk sesuatu yang kita sukai, yang kita cintai, lalu kemudian menemani kita di alam kubur. Amal ibadah itu ketika di alam kubur berbentuk sesuai dengan apa yang kita cintai, sehingga la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bagi orang yang dekat dengan Al-Quran, diterangi dengan Al-Quran tersebut, sehingga tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan di alam kubur. Lalu kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayun nasi agna. Ya Rasulullah, manusia yang paling kaya itu siapa ya Rasulullah? Apakah yang punya unta merah, ataukah yang punya kuda putih yang gagah, yang tinggi? Tidak, kata Rasulullah SAW. Lalu kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, yang paling kaya apakah Abu Sofyan yang memiliki gudang harta di mana-mana? Atau kata yang lain, sahabat yang mengatakan, apakah Abdurrahman bin Auf ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, bukan mereka. Bukan yang punya Alphard, bukan yang punya gedung bertingkat-tingkat, bukan. Orang yang paling kaya adalah hamalatul Quran, orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Man ja'alahu Allahu fi jawfihi, orang yang dekat dengan Al-Quran dan Al-Quran tersebut sering dibaca dengan lisannya, dekat dengan kerongkongannya. Al-Quran sangat dekat dengan kerongkongannya, maka ini adalah orang yang paling kaya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selain kedekatan dengan Allah, selain Allah menganggap orang tersebut keluarga, mau kita dianggap keluarga oleh Allah?
Allahu Akbar. Kita dianggap keluarga oleh menteri, dianggap keluarga oleh presiden, dianggap keluarga oleh misalkan kita mendapatkan undangan haji dari keluarga Saudi misalkan dengan visa spesial. Bukan lagi di atas furoda, di atas lagi furoda, kita dianggap spesial, disambut oleh keluarga Raja Salman misalkan. Allahu Akbar, gembiranya luar biasa. Ini dijadikan keluarga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas orang yang dekat dengan Al-Qur'an, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada ketakutan. Enggak pernah ada rasa takut, enggak pernah ada rasa sedih, enggak pernah galau, enggak pernah putus harapan. Ketika dekat dengan Al-Qur'an, nikmat saja. Karena apa? Al-Qur'an adalah syifa. Al-Qur'an adalah obat. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, dalam surah Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izah min rabbikum wa shifaan lima fis sudur wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian, wa shifa, dan obat, lima fis sudur, apa yang dalam hati, wa hudan, dan sebagai petunjuk, wa rahmah lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Dalam Al-Isra, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dalam surah Fusilat, qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaan. Dalam 3 ayat tadi Allah mengatakan bahwa Al-Qur'an diturunkan sebagai nasihat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga syifaan. Syifa. Nah, syifaan. Ayat tadi tiga-tiganya menggunakan kata syifaan. Syifaan ini adalah obat. Dalam kaidah bahasa Arab, ketika menunjukkan kata benda, ada kata benda yang bersifat umum, ada kata benda yang bersifat khusus. Kita sedikit mengkaji bahasa Arab. Yang bersifat umum ini adalah syifaan, yang ujungnya ada an, in, un, tanwin, yang ujungnya an, in, un, maka ini yang bersifat umum. Kalau kata santri disebutnya nakiroh. Nah, syifaan, kata benda yang ujungnya an, in, un, ini adalah nakiroh yang bermakna umum. Jadi syifaan ini adalah obat. Obatnya apa? Bukan obat kayak oskadon misalkan, paramek misalkan, yang hanya untuk menyembuhkan sakit kepala saja. Kalau misalkan makan oskadon lagi apa? Lagi misalkan sakit kehamilan, bisa atau tidak? Kita lagi stres minum oskadon, bisa atau tidak? Oskadon itu khusus. Ketika oskadon jadi obat, bahasa Arabnya bukan syifaan, tetapi memakai apa? Bukan iklan ini ya, maaf. Tetapi memakai asyifa. Asyifa'a. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau ada alif lam, alif lam, maka tidak boleh ada tanwin. Tanda kata benda, sedikit bagi santri, tanda kata benda itu
Salah satunya adalah alif lam dan tanwin. Kalau dalam Al-Quran ada alif lam di depannya, oh ini berarti kata benda. Enggak ada alif lam, ada an in unnya di ujung kata tersebut, oh ini juga kata benda. Sama kata benda. Bedanya kata benda yang di awalnya menggunakan alif lam berarti ini bermakna khusus. Kalau kata santri namanya ma'rifah. Nah, ini namanya ma'rifah. Kalau yang tanpa alif lam namanya nakirah. Syifa ini yang menggunakan alif lam obat, tapi obatnya khusus. Yang lagi sakit kepala minum oskadon baru cocok. Tapi lagi stres, misalkan anak muda putus cinta, minum oskadon, nggak hilang stresnya. Lalu kemudian ada yang apa? Anak kecil demam minum oskadon, nggak bisa, malah overdosis. Nggak cocok, karena oskadon ini khusus. Udah dewasa, lagi misalkan apa? Oskadon itu obat apa sih? Obat sakit gigi ya? Iya, misalkan lagi sakit gigi, minum oskadon, orangnya sudah dewasa, cukup umur, cocok menggunakan asyifa. Tapi kalau syifaan tanpa alif lam menggunakan an in un, obat dari segala obat. Obat stresnya, obat takutnya, obat mentalnya. Maka syifaan ini adalah obat dari segala obat. Al-Quran bukan hanya obat bagi mental saja, tetapi obat-obat bagi apa? Bagi hati. Obat bagi apa? Obat bagi akhlak kita agar semakin baik. Obat untuk apa lagi? Orang yang kecanduan narkoba bisa diobati dengan Al-Quran. Ini sudah ada penelitiannya. Ustadz Abu Fida sudah kesini, sudah pernah ngisi. Ustadz Abu Fida di tesisnya mengkaji tentang penanggulangan orang yang kecanduan narkoba dengan Al-Quran. Orang yang kecanduan narkoba, lalu kemudian direhabilitasi, lalu kemudian setelah itu didawamkan baca Al-Quran, dekatkan dengan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Setelah beberapa lama scan lagi otaknya, apa yang dihasilkan dari apa efek Al-Quran terhadap otak yang sudah kecanduan narkoba. Ternyata semakin baik, semakin baik. Allahu Akbar. Maka syifaan ini bukan hanya obat untuk khusus satu obat saja, tetapi bersifat umum. Maka kita lihat ya. Menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa Al-Quran sebagai syifa itu bukan hanya penyembuhan bagi spiritual saja, bukan hanya penyemangat ibadah saja, akan tetapi menghilangkan rasa takut, rasa gelisah. Kadang ada bapak dan ibu susah tidur ya, aduh susah tidur, baca Al-Quran, baru seayat dua ayat nguap, tidur. Allahu Akbar. Memberikan ketenangan. Ketika misalkan susah tidur, nyalakan misalkan TV, dengarkan Al-Quran, ngantuk. Beda kalau nonton bola malam juga sampai malam kita nonton bola timnas jam 11, misalkan jam 11 malam, luar biasa konsen kepada bola tersebut. Tapi kalau mendengarkan Al-Quran tiba-tiba ngantuk. Nah, ini adalah ya intermezzo lah. Ya, Al-Quran ini sebagai syifaan. Jadi ketika membaca Al-Quran ini tenang. Bukan hanya untuk spiritual saja, tetapi juga sebagai juga obat untuk hawa nafsu, kata Imam Al-Ghazali. Kalau anak muda nafsunya lagi bergejolak, pengen mencapai harta sekian, targetnya bla bla bla. Umur di 35 harus punya ini dan itu, umur 40 harus punya ini dan itu. Wah, lagi nafsunya bergejolak luar biasa.
ada syariat yang sedikit keluar, ada pekerjaan yang sedikit keluar dari syariat, nggak ada masalah. Sekalipun keluar dari syariah, tetapi dia menghasilkan keuntungan yang luar biasa, labrak saja. Karena apa? Nafsunya lagi bergejolak. Maka nafsu tersebut diredam oleh Al-Qur'an. Nafsu yang keluar syariat Allah Subhanahu wa taala diredam oleh Al-Qur'an. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu senang umroh, lalu kemudian berkunjung ke Kairo, Bu. Berkunjung ke Mesir, naik bis, Bu, coba naik bis. Ketika naik bis, ada bis mahasiswa namanya bis 80 coret. 80 terus dicoret, ini adalah bisnya mahasiswa. Nah, ada 80 coret. Ya Allah, kalau nemu 80 coret, bis 80 coret, kayak nemu apa gitu, bahagia banget. Karena apa? 80 coret ini jarang datangnya, sejam sekali, kadang datang, kadang enggak. Kadang 2 jam sekali ketika datang, wah, orang-orang berebutan, sikut-sikutan untuk mendapatkan 80 coret. Karena 80 coret itu langsung ke kampus. Bahagianya luar biasa. Naik 80 coret, kita dalam kondisi berdiri. Misalkan kita dalam kondisi dekat supir, kalau keneknya di belakang, berdesak-desakan di bis tersebut, berdesak-desakan di bis tersebut, lalu kemudian apa? Bayar karcisnya gimana? Apakah ditagih kayak di Indonesia, karcis? Enggak. Keneknya duduk di belakang, di tempat kenek, di pintu belakang, duduk, pegang karcis, pegang Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Qur'an, murojaah Al-Qur'an. Lalu kemudian yang bayar tiket itu dari ujung titip-titipan uang. Yang nitip 100 pon, 100 geneh, itu sampai ke kenek, kembaliannya dititipkan lagi. Enggak ada ceritanya enggak sampai, pasti sampai. Itu sudah menjadi adat di Kairo. Kalau sekarang di Indonesia digituin, bayar 100.000, kembaliannya nggak datang lagi. Kalau di Kairo itu datang lagi. Masya Allah. Keneknya ya baca Al-Quran saja. Diberikan tazkaroh itu tiket, sampai lagi ke pemiliknya. Kembaliannya sampai lagi ke pemiliknya. Allahu Akbar. Yang keneknya baca Al-Quran saja. Penumpangnya apa? Apakah sibuk bayar tiket? Enggak, sama-sama baca Al-Quran. Mau kenek, mau supir, pada hafiz semua rata-rata. Rata-rata di Kairo itu karena kurikulumnya SD 16 juz, SMP 14 juz, lalu kemudian SMA mengulang 1 hataman Al-Quran, lalu kemudian ketika masuk kuliah diulang lagi 1 hafalan Al-Quran. Itu untuk kuliah agama. Enggak, kuliah kedokteran pun sama, kuliah psikologi sama, kuliah hukum sama. Al-Quran. Allahu Akbar. Saya ketika di Kairo pernah pergi ke Algeria, Aljazair sebagai utusan dari Mesir. Ketika naik pesawat, satu pesawat sama timnasnya Mesir. Dulu timnasnya Mesir itu ada Abu Treka, banyak lagi dengan teman-temannya. Pakai kelas ekonomi mereka. Pas ketika itu bulan Ramadan. Wah, Masya Allah, kita dengan teman-teman, saya kan suka nasyid, lalu kemudian tahu nasyid, Pak? Melantunkan nada dengan dakwah dengan nada, lalu kemudian musiknya dengan musik mulut kayak akapela gitu. Tetapi kalau nasyid itu agak syahdu, tapi syair kayak syair Imam Syafi'i, syairnya Imam Malik, syair kita kumandangkan dengan apa? Dengan nasyid, tanpa didampingi dengan harmoni dari mulut. Ya nasyid lah. Kita pergi ke Algeria,
Lalu kemudian di pesawat, wah kita foto-foto. Ya namanya juga orang desa lah gitu. Foto-foto di mana-mana, foto-foto di di bandara, foto-foto ketika di pesawat, foto-foto ketika sampai, foto-foto. Sibuk kita dengan apa? Dengan kegiatan yang mubah lah istilahnya. Tapi timnas yang mau ke Algeria-nya untuk main bola, mereka duduk di kelas di depan, pas di depan saya, baca Al-Quran. Ya Allah, ini Abu Treka pengen banget foto tapi dia sibuk baca Al-Quran, malu. Duduk lagi, wah kita foto-foto dari jauh. Ini Abu Treka foto-foto dari jauh, dianya baca Al-Quran saja. Padahal dia pemain bola, baca Al-Quran. Ketika di bandara, wah kita sibuk nyari makanan, nyari oleh-oleh. Ketemu lagi, baca Al-Quran. Sambil duduk baca Al-Quran. Itu timnas, kerjaannya main bola, tapi ketika ada waktu istirahat baca Al-Quran. Allahu Akbar. Ketika kita nginep di hotel, kalau timnas itu yang dari Mesir itu ya di tingkatan yang VIP lah. Kita kelas ekonomi di bawah. Lalu kemudian ketika kita masuk ke hotel, masuk keluar kita belanja, mereka itu sibuk dengan Al-Quran. Sebelum masuk kita ngantri untuk masuk kitchen untuk makan. Mereka duduk, nggak ikut ngantri, mereka duduk baca Al-Quran. Allahu Akbar. Ya Allah, ini di pesawat Al-Quran, di bandara Al-Quran. Ketika menunggu antrian mau makan Al-Quran. Dia profesinya pemain bola. Ini kita di Al-Azhar profesinya sebagai Sebagai mahasiswa, sebagai untuk mempelajari tafsir. Ketika di bandara foto-foto, ketika di pesawat foto-foto, turun ke hotel foto-foto, bulan Ramadan lagi. Malu kita dengan dengan orang-orang yang profesinya pemain bola. Itu sudah biasa di Mesir, sudah biasa. Ketika saya pergi ke Aswan untuk memberikan support bagi penghafal Al-Quran datang. Ternyata pesertanya, ya Allah, anak-anak kecil dan mereka itu kebanyakan hafiz. Itu bukan 10-20, ratusan anak kecil. Aswan itu bagian di bagian Mesir, tetapi bagian yang panas, ya bagian yang gersang, agak dalam lah, agak perkampungan lah. Allahu Akbar, anak-anak itu penghafal Al-Quran, kecil-kecil lari-lari, pada main itu penghafal Al-Quran. Lalu kemudian saya nanya, ini kalau anak-anak begini semuanya hafiz Quran, ini yang menangnya siapa? Pengen tahu yang menangnya itu kayak gimana. Ternyata ketika dipanggil yang menangnya anak kecil hafal Al-Quran, hafal hadis Imam Bukhari dan Muslim, hafal kitab Muwatta karangan Imam Malik, berserta an. Kalau kita satu hadis suruh menghafalkan dengan an dari sahabat ini, dari sahabat Abu Hurairah, diterima oleh sahabat bla 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 bla, sampai kepada Rasulullah mengatakan bahwa bla 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 bla, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini keadaan misalkan sahih karena periwayatnya adalah bla bla bla. Itu hafal oleh anak-anak kecil, dan itu yang mendapatkan juara 1 karena dia bukan hanya hafal Al-Quran, lalu kemudian dia juga hafal hafal Bukhari, Muslim, dan kitab Muwatta'nya, hadis Muwatta'nya Imam Malik. Allahu Akbar, itu anak kecil. Juara keduanya siapa? Penasaran. Juara keduanya anak kecil lagi, hafiz Al-Quran, tetapi beserta bacaan kiroah sab'ah, kiroah asyarah, kiroah ithna asyar. Tahu Bapak kiroah sab'ah? Kita aja masih bingung kiroah sab'ah itu apa. Kiroah sab'ah, kalau misalkan imam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim,
maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Sok dibaca sin. Kok bisa sok dibaca sin? Ini imam gak bisa tajwid. Ini imam gak ngerti tajwid. Bukan gak ngerti tajwid, mereka faham qiraah sab'ah. Ada juga yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Sok dibaca zai. Kok bisa sok dibaca zai? Ini imamnya nggak ngerti tajwid. Bukan nggak ngerti tajwid, faham qiraah sab'ah. Maka anak ini tahu qiraah sab'ah, tahu qiraah asyarah, tahu qiraah itsna asyar. Dia menjadi juara kedua lomba tahfidz tersebut. Allahu Akbar. Ini bagi apa? Bagi ya anak-anak apalagi di Palestina, kemudian banyak juga di Makkah, Madinah, banyak juga anak-anak kecil karena memang kurikulumnya seperti itu. Di Indonesia bisa. Apakah ada sekolah yang seperti kurikulum Mesir? Ada. Bukan promosi. Saya memang dulu 2015 ngajar di SD namanya SD Azhari Lebak Bulus. Itu kurikulum Mesir. Selesai SD SMP di sana, SMA-nya bisa langsung di Mesir. Lalu kemudian kuliahnya bisa lanjut di sana di Mesir. Memang 16 juz target SD, lalu kemudian 14 juz SMP-nya. SMA-nya ngulang lagi 30 juz. Mampu, anak-anak kecil mampu. Bagi orang Indonesia mampu, apalagi Indonesia itu lentur lidahnya. Orang Arab suruh bilang Asep, namanya Ismak dia di Mesir Ismak Ismi Asep, Asif, Asif, susah orang Arab itu mengatakan Asep, Eka, Permana itu, wah susahnya luar biasa. Ismak katanya, namamu apa sih katanya, kok susah disebutin. Ya memang nggak lentur, tetapi lidah orang Asia ini lentur. Kita ngomong apa aja menjadi belajar bahasa Inggris lentur mulut kita, belajar bahasa Arab lentur mulut kita. Maka ini adalah kelebihan orang Asia. Kita mampu, anak-anak kita mampu menghafal Al-Quran sejak kecil. Nah, lalu kemudian obat ini syifa sebagai sebagai obat, sebagai motivasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sulit sedekah, baca Al-Qur'an. Madzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Allah, kok pelit banget hati ini untuk memberikan sedekah, untuk memberikan sebagian nikmat kepada saudara. Males banget ngasih saudara padahal dia telah nyakitin kita. Kesel banget sama orang lain. Baca Al-Quran. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Allahu Akbar. Ini kata-kata yang benar-benar lembut dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menginfakkan harta, Allah katakan bukan siapa yang mau menginfakkan harta, enggak. Allah mengatakan siapa yang mau meminjamkan hartanya kepadaku. Menginfak itu bukan mengeluarkan, tetapi meminjamkan hartanya kepada Allah. Kok Allah meminjam? Bukankah Allah maha kaya? Ini bahasa lembut dari Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak perlu uang, enggak perlu perhiasan yang kau sedekahkan, tetapi ketika ada yang bersedekah dengan makanan, dengan harta ataupun dengan yang lainnya, seolah-olah meminjamkan kepada Allah yang maha kaya. Kalau dipinjam oleh zat yang maha kaya, berarti itu hanya menguji saja. Bukan Allah berarti butuh, tidak. Allah tidak butuh harta kita. Tetapi barang siapa yang menginfakkan hartanya, Allah pasti zat yang maha kaya membalas dengan limpahan yang berlipat dan ganda.
Maka bahasanya madzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Allahu akbar. Maka ini adalah obat bagi penyakit hati yang bakhil, yang pelit, yang susah mengeluarkan hartanya. Maka banyaklah mentadabburi Al-Quran, baca Al-Quran. Penyakit hati selalu rasa takut aja. Anak lagi kecil, aduh udah gedenya ini pinter nggak ya anak ini. Sudah gede, aduh ini anak dapat pasangan apa enggak ya? Pasangannya solihah atau solih atau enggak ya? Ketika sudah mendapatkan pasangan, udah berkeluarga, keluarganya sakinah apa enggak ya? Terus berprasangka, aduh ketika punya anak-anaknya bisa dibiayai atau tidak ya? Oh, takut. Baca Al-Quran. Ada obat di dalam Al-Quran. Apa obat di dalam Al-Quran? Ketika kita membaca alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Al-Imran ayat 173. Ketika hati kita takut, baca kisah-kisah di dalam Al-Quran. Ada orang yang mengatakan, hei orang-orang muslimin, sesungguhnya orang-orang kafir telah mempersiapkan pasukan yang begitu banyak jumlahnya. Persenjataannya lengkap luar biasa. Akan mendatangi kalian dari setiap penjuru, dari depan kalian, dari kanan kalian, dari kiri kalian. Maka takutlah kalian kepada musuh-musuh kalian. Apa jawaban orang mukmin? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah. Orang zat yang memberikan nikmat dan zat yang diberikan sandaran. Yang bersandar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup bersandar kita kepada Allah. Gak usah takut dengan apapun. Anak pesantren, anak sekolah, kalau pesantren kerjanya apa ntar kalau selesai di pesantren? Allahu Akbar. Saya menjadi salah satu guru di Qasrul Quran, pesantren Al-Quran. Anaknya datang dengan keluarganya, Ustadz mau menitipkan anak di pesantren ini. Setelah pesantren, Ustadz, anak saya mau jadi apa? Lah, yang menjadi ahlul Quran, menjadi akhlaknya baik, kerjanya bagaimana? Takut. Kalau misalkan ya mungkin ada peluang untuk kuliah di Kairo, selesai dari Kairo bisa kerja apa? Ya kerja apa saja. Penghasilannya bagaimana? Takut. Maka banyak-banyak membaca Al-Quran. Orang yang sudah di depannya kematian saja, mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah, zat yang memberikan nikmat dan zat yang sebaik-baiknya dijadikan sandaran. Lalu kemudian terakhir ya, agak serak. Tadinya datang mau nginep di sini karena kemarin agak padat jadwalnya, tetapi malah ketiduran di Cinere. Tapi alhamdulillah suaranya masih keluar lah. Terakhir dalam hasil kedokteran ini yang meneliti bukan orang Muslim ya, orang-orang Eropa. Ternyata bacaan umat Muslim terhadap kitab mereka, Holy Quran, ternyata memiliki efek luar biasa bagi ibu yang sedang hamil. Mereka mengatakan orang ahli Al-Quran itu rendah persenannya dari kelahiran yang prematur atau persalinan dengan operasi sesar, karena Al-Quran ini menurunkan stres. Kalau ibu-ibu lagi hamil, jangan, kata dokter kan, jangan dikasih beban yang sulit-sulit, jangan capek-capek, jangan stres Bu ya, biar anaknya sehat. Kesetresan ibu mempengaruhi anak.
Ibu banyak masalah dari kanan, dari kiri, masalah terus udah suami kasar luar biasa, dikit-dikit marah, itu kemungkinan besar untuk hamil sulit. Ketika melahirkan pun bisa jadi prematur ataupun ataupun bisa hanya dengan cara aborsi. Tetapi dengan rutin membaca Al-Quran, ini yang meneliti ahli kesehatan, orang yang rutin membaca Al-Quran bisa mengurangi stres. Ketika mengurangi stres bagi ibu-ibu yang hamil, maka memperkecil persentasi dari kelahiran prematur. Lalu kemudian bacaan Al-Quran mempengaruhi sistem saraf otonom yang menyebabkan kontraksi otot polos dan pembuluh darah. Akibatnya menurunkan transfer oksigen, akibatnya menurunkan, ini karena stres ya, menurunkan oksigen ke rahim dan meningkatkan pola abnormal jantung bagi anak. Jadi orang yang cemas, orang yang stres itu mempengaruhi sistem saraf bagi ibu-ibu yang sedang hamil, sehingga oksigen itu mengurangi oksigen yang menyalur kepada janin. Istri saya anak pertama dicek kandungannya, ini kurang cairan. Lalu kemudian ini harus diisi diisi cairan. Lalu kemudian dirawatlah istri saya. Pulang, istri saya langsung beli galon, disimpan di kamarnya. 1 galon 3 hari habis sendiri, Pak. Karena apa? Panik, kurang cairan kata dokter. Dicek lagi minggu berikutnya, wah ini kok bisa ya kurang cairan. Oh jangan-jangan dok, istri saya 1 galon itu sendiri 3 hari habis dok. Masa masih kurang cairan kata saya. Kata dokternya, oh berarti ini ada saluran dari ini yang sampai ke janin itu ada selang ya, kayak gitulah, mungkin semacam selang. Oh ini jangan-jangan salurannya adalah kecil. Jadi walaupun sebanyak apapun yang diminum oleh ibu sampai kepada janinnya itu kecil, karena ini masih kurang cairan nih. Aduh, dirawat lagi. Ini kenapa kata saya? Kok setiap dicek dirawat lagi kurang cairan, padahal istri sering sering minum, banyak minumnya sampai ditarget 3 hari habis 1 galon. Ternyata konsultasi dengan para alim ulama, oh jangan-jangan stres, jangan-jangan takut istrimu, ternyata coba dibuat santai, dibuat rileks, jangan terlalu panik. Ya memang anak pertama mungkin panik, tapi santai saja. Insya Allah nyaman. Karena ketika dicek pertama ini kan harus aborsi. Wah ini harus aborsi, harus sesar, bukan aborsi, harus sesar. Ini harus sesar katanya. Karena apa? Sulit untuk keluar, kurang cairan. Makin stres istri saya, makin stres makin kurang cairan lagi. Kenapa? Enggak menyalur kepada janin tersebut. Ternyata didekatkan dengan Al-Quran. Mi, yuk kita baca Al-Quran bareng. Baca Al-Quran bareng, enggak apa-apa, santai aja. Bentar lagi mau melahirkan, baca Al-Quran. Ketika datang untuk untuk pembukaan pertama, kita baca Al-Quran bareng. Anak pertama yang harusnya sesar ternyata bisa lahir secara normal. Itu dengan Al-Quran. Dan kejadiannya apa? Kejadian nyata. Istri saya sendiri ketika dekat dengan Al-Quran itu mengurangi stres, mengurangi rasa takut. Udah serahkan kepada Allah. Udah ini yang memberi yang memberikan makanan minuman kan Allah. Udah serahkan kepada Allah, sudah santai aja. Kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan banyak membaca Al-Quran. Di ruang untuk melahirkan kita baca Al-Quran. Lahir normal, 3,7 beratnya. Kalau kata orang, wah besar, harusnya sesar, kenapa nggak disesar? Alhamdulillah kata dokternya bisa normal. Allahu Akbar. Padahal dokter pertama harus sesar, dokter kedua harus sesar, dokter ketiga ketika kita sudah coba terapi Al-Quran, memberikan ketenangan, menurunkan stres, ternyata berdampak yang luar biasa bagi janin, bagi anak yang dikandung oleh perempuan. Allahu Akbar. Ini sudah terjadi penelitiannya oleh para ahli-ahli
ahli-ahli ya ahli-ahli kedokteran. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Tidak ada? Alhamdulillah. Boleh, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf dari penjelasan kata sifat sudah cukup lumayan banyak, bahkan ada beberapa contoh dalam kehidupan. Terus terang saja saya masih agak bingung ya memahami sifat. Barangkali bisa diberikan tambahan makna sifat secara implisit atau secara eksplisit, bila mana hal ini tidak mengaitkan dengan kata tibun atau dawah. Karena kalau berdasarkan kamus, saya melihat, mohon koreksi saya, kata sifat, tibun dan dawah itu sama-sama memiliki arti obat atau penyembuh. Barangkali dari perbandingan kata ini bisa akan memperjelas kepada kami apa itu sifat. Barangkali ada makna terkandung di dalamnya secara implisit atau secara eksplisit. Sampai kita mengenal adanya yang namanya selamat tibil qulub, obat hati. Ya. Jadi barangkali dari dua tambahan kata tersebut bisa memperjelas makna sifat yang lebih dalam. Barangkali itu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik. Ada namanya obat itu ada dalam bahasa Arab itu ada tibbun. Ada juga dawaun. Ini maknanya tibbun atau dawaun sama-sama memiliki makna obat. Ada tibbun nabawi, pengobatan dengan cara dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara bekamnya, atau misalkan dengan cara apa? Dengan cara ruqyahnya, atau dengan cara madunya, atau dengan obat-obat herbal, tibbun nabawi. Ada juga dawa pun sama bermakna obat. Tetapi kalau tib ini sama maknanya obat, akan tetapi tib ini obat yang secara khusus memberikan kesehatan bagi tubuh. Ada yang tibbun nabawi untuk kesehatan fisik. Misalkan kita susah buang air, atau misalkan kita sulit melihat jelas, atau misalkan kaki berat, pegumpalan darah dan sebagainya, maka menggunakan kata-kata tib. Kalau dawa sama, ini pun adalah obat. Mau tib ataupun dawa, ini bermakna khusus untuk apa? Untuk kesehatan fisik. Tetapi kalau syifa itu obat dari segala obat, bukan hanya fisik tetapi hati, mental, lalu kemudian memberikan motivasi bagi orang yang bodoh. Orang bodoh itu kan penyakit. Kata Al-Ghazali, orang bodoh itu yang tanpa ilmu itu juga perlu obat. Kalau kita enggak paham, kalau kita enggak ngerti tentang agama, itu sakit berarti diri kita. Harus diobati. Itu penyakit kronis. Ketika kita enggak tahu targetnya, kita ini hidup di dunia buat apa? Sakit kronis. Harus cepat diobati.
Obatnya apa? Obatnya dengan Al-Quran. Pakai bahasanya apa? Dawa, tib atau syifa? Menggunakan kata syifa. Karena apa? Syifa ini obat yang secara umum. Kalau tib yang bersifat fisik, dawa pun sama yang bersifat fisik, yaitu dawa, obat untuk obat untuk kesehatan. Dawaun, obat yang ya dipakai bahasa sekarang ketika kita sakit ke dokter dikasih ini dawanya, ini obat-obatnya, obat kapsul segala macam. Nah itu adalah yang bersifat fisik. Tapi kalau syifa yang bersifat umum, mental, orang yang bodoh itu diobati dengan Al-Quran, dan juga hati juga dengan Al-Quran. Mungkin itu sedikit, ntar kita kaji lagi. Dan bahasa Arab itu sangat luas ya, sangat luas. Jadi banyak kemiripan bahasa dan memiliki makna-makna yang berbeda, makna-makna yang luas. Ntar kita kaji, ada dalam kitab Mutasyabihul Quran. Kajian ini yang Bapak tanyakan itu para ulama mengkaji dalam kitab Mutasyabihul Quran. Ayat-ayat yang tasyabbuh, ayat-ayat yang mirip maknanya ataupun maknanya mirip tetapi menggunakan bahasa yang berbeda, maka ini memiliki makna, memiliki tujuan atau rahasia yang berbeda. Ataupun ada kita baca misalkan la'allakum tuflihun, ayat awalnya sama semuanya tetapi ujungnya beda. La'allakum tuflihun, la'allakum tattaqun. Itu oleh ahli tafsir dikaji dalam Mutasyabihul Quran, termasuk yang tadi Bapak tanyakan asyifa, tib dan dawa. Ini memiliki makna yang berbeda, dan coba nanti saya baca lagi dalam kitab Mutasyabihul Quran. Saya jadikan PR ya Pak. Baik, jazakallah khair. Baik, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi diceritakan bahwa orang yang dekat dengan Al-Quran di alam kuburnya itu dilindungi oleh bacaan-bacaan yang dilakukan selama di dunia, yang mungkin akhirnya ya saya nggak tahu masuk surga lah. Tapi ada cerita seorang wanita susila yang bisa minum pada anjing dan dikatakan akhirnya masuk surga, tapi tidak pernah diceritakan proses di alam kuburnya. Mungkin ada gambaran tentang hal itu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para alim ulama mengkaji tentang yang wanita pezinah ya Pak. Wanita pezinah yang ketika pulang lalu kemudian memberikan minum kepada anjing, dengan berbuat baik tersebut dia masuk surga. Tidak sebatas itu saja, ada kelanjutannya. Ulama mengkaji wanita tersebut setelah memberikan air minum kepada anjing, lalu kemudian wanita tersebut mendapatkan hidayah. Wanita tersebut mendapatkan hidayah dan menjadi wanita ahlul ibadah, sehingga dia dengan kebaikan yang sedikit membukakan hidayah bagi dirinya, sehingga wanita tersebut bertaubat dari perilaku zinahnya. Maka dari sini para ulama mengatakan ketika kita sulit beribadah, lakukan ibadah yang semampu kita. Aduh ini kok sulit, sholat duha sulit, qiyamul lail. Ya yang mampu kita setelah sholat fardu lakukan sholat qobliyah dan ba'diyah. Maka dengan kebaikan yang kecil yang sedikit tersebut akan memberikan motivasi untuk kebaikan-kebaikan selanjutnya, sehingga kata para alim ulama, pahala yang cepat, pahala awal dari ibadah, pahala pertama dari ibadah adalah ibadah selanjutnya. Lalu kemudian siksaan pertama bagi ahli maksiat adalah maksiat selanjutnya yang semakin besar. Diharamkan zina. Larangan Allah dalam Al-Quran, la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Oh, kalau mendekati zina yang diharamkan berarti zinanya boleh dong. Bukan begitu. Mendekatinya pun haram, apalagi zinanya. Tapi ketika orang sudah berani mendekati zina, maka keburukan pertama yang ia dapatkan adalah
keburukan-keburukan selanjutnya bahkan bisa terjerumus ke dalam zina itu sendiri. Baik kebaikan ataupun keburukan, maka yang pertama kali dia dapatkan adalah amalan-amalan selanjutnya, baik kebaikan ataupun keburukan. Kalau kita beramal baik, membuahkan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Ketika kita beramal buruk, maka akan membuahkan keburukan-keburukan selanjutnya. Satu kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan selanjutnya. Yang berbohong mungkin kita, tetapi kemudian ketika diketahui orang lain yang sekelompok dengan kita, orang lain ikut berbohong untuk menutupi kebohongan kita. Enggak bisa menutupi kebohongan dengan kejujuran, enggak bisa. Menutupi kebohongan dengan kebohongan selanjutnya. Maka kisah tadi, kisah wanita pezina dengan memberikan air minum kepada anjing saja akan membukakan hidayah bagi dirinya, sehingga wanita itu tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wanita yang salihah. Allahu akbar. Baik, sedikit saya bacakan ini dari dari hasil penelitian kedokteran. Jadi orang yang depresi itu menyebabkan pelepasan kortikotrofin releasing hormone. Di sini ada yang berprofesi sebagai dokter? Ada? Jadi stres ini akan melepaskan kortikotropin releasing hormone CRH dari plasenta melalui aksi katekolamin dan kortisol. Nah, dengan demikian hubungan antara depresi dan stres ini akan meningkatkan kemungkinan kelahiran secara prematur. Tetapi kalau misalkan orangnya tidak ada ketakutan, santai, ikhlas, ridho, tenang, nikmat dengan membaca Al-Quran, sehingga menurunkan stres, sehingga ini mengeluarkan hormon-hormon ketenangan, hormon-hormon kesenangan, sehingga ini mengurangi persentasi dari kelahiran secara abnormal. Baik, ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup. Ya, syifaan ini sangat banyak lah. Coba YouTube-nya siapa yang suka meruqyah itu? Allah, dari Mesir juga sama. Ustadz siapa yang suka meruqyah itu sampai dimasukin ke YouTube? Ustadz Faizar. Beliau kan pengobatan secara ruqyah. Nah, ternyata ketika orang yang lemah, orang yang penuh penyakit di dalam dirinya, itu kemungkinan lebih besar peluangnya untuk untuk dihinggapi oleh setan. Karena setan itu mengganggu manusia itu dengan apa? Dengan memperparah penyakit dari yang dimiliki oleh seseorang. Misalkan orang memiliki penyakit lambung, maka selain dari ruqyah, dia memberikan apa? Dia memberikan madunya, memberikan kunyitnya, diminumkan, maka bereaksi. Nah, jadi setan itu bisa diam di penyakit-penyakit yang dimiliki. Atau gumpalan-gumpalan darah kotor, maka darah kotor itu harus dikeluarkan. Penyakit di dalam tubuh itu memberikan rumah bagi setan. Jadi selain kita ruqyah, lalu kemudian jaga diri kita, obati diri kita dari penyakit agar tidak menjadi rumah bagi setan, baik dengan timbun nabawi ataupun dengan yang lainnya. Nah, ini adalah syifaan bagi fisik. Kalau syifaan bagi mental, bagi hati, para alim ulama sudah mengkaji dengan sangat luar biasa. Kita bisa membaca dari kitab-kitab para alim ulama sebagai obat hati. Obat hati adalah Al-Quran. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup. Mudah-mudahan memberikan motivasi kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran itu bukan untuk memberi beban kepada kita, tetapi untuk menjadi petunjuk bagi kita, memberikan petunjuk bagi kita, memberikan hidayah bagi kita, agar kita mendapatkan ketenangan, kesenangan di dunia maupun di akhirat.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwan dal hisab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.